Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan retorika. Yang pertama, sejarah retorika. Retorika sudah ada sejak manusia lahir. Namun, sebagai seni yang dipelajari dimulai abad 5 sebelum Masehi. Ketika kaum sofis di Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Pada waktu itu, retorika memiliki beberapa fungsi, yakni untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi seorang atau golongan dalam masyarakat, untuk meraih kekuasaan, yakni mencapai kemenangan seorang atau kelompok dengan pemius. Siapa yang menang, dialah yang berkuasa, sebagai alat persuasi yang digunakan untuk mempengaruhi manusia lain. Isokrates, beliau mendirikan sekolah retorika dengan menitikberatkan pendidikannya pada pidato-pidato politik. Menurut Isokrates, hakikat pendidikan adalah kemampuan membentuk pendapat yang mengenai masyarakat. Akan tetapi, tidak semua akan memperoleh pelajaran ini. Retorika akan menjadi pelajaran yang elit. Isokrates mendirikan sekolah retorika tahun 391 sebelum Masehi dengan penekanan pada penggunaan kata-kata dalam susunan yang jernih tapi tidak berlebihan. Isokrates percaya bahwa retorika dapat meningkatkan kualitas masyarakat. Retorika tidak boleh dipisahkan dari politik dan sastra. Menurut Plato, bagi Plato, retorika memegang peranan penting bagi persiapan untuk menjadi pemimpin. Retorika penting sebagai model pendidikan, saran mencapai kedudukan dalam pemerintah dan mempengaruhi rakyat. Menurut Plato, bagi Plato, retorika memegang peranan penting bagi persiapan untuk menjadi pemimpin. Retorika penting sebagai model pendidikan, saran penyampaian kedudukan dalam pemerintahan dan mempengaruhi rakyat. Plato dilahirkan pada tahun 427 sebelum Masehi di Athena dari kalangan bangsawan. Sebagai seorang filsuf, ia mendirikan sekolah filsafat bernama Akademia. Yang pertama, nomoi, yaitu tulisan yang berupa dialog jawaban atas bukunya Politikus yang mengupas mengenai undang-undang. Yang kedua, gaya. Tahap ini pembicara memilih kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat untuk mengemas pesan. Ini dapat ditempuh dengan yang pertama, penggunaan bahasa yang tepat. Yang kedua, memilih kata-kata yang jelas dan langsung. Yang ketiga, memakai kalimat indah. Dan yang keempat, menyesuaikan bahasa dengan pesan, kelayak, dan pembicara. Yang ketiga, memori. Pada tahap ini, pembicara harus mengingat apa yang ingin disampaikan dengan mengatur dengan bahan-bahan pembicaraan. Yang keempat, penyampaian. Pada tahap ini, pembicara menyampaikan pesanannya secara lisan. Pembicara harus memperhatikan olah suara dan gerakan anggota badan.
Menurut para ahli Demosthenes, pendapatnya adalah mengenai retorika dalam demokrasi. Ketika demokrasi menjadi sistem pemerintahan, di situ dengan sendirinya masyarakat memerlukan orang-orang yang mahir berbicara di depan umum. Menurut Tacitus, dia adalah pahlawan Romawi yang menduduki Inggris hingga sebagian Skotlandia. Tacitus menyatakan bahwa retorika akan hilang nilainya dengan berkurangnya demokrasi. Yang kedua, perkembangan retorika Yunani. Retorika perkembangan pada era Yunani seperti dijelaskan oleh ahli pada tahun 1994. Pada masa inilah retorika mengalami puncak keemasan. Ini terkait dengan sejarah awal keberadaan orang Yunani sebagai perantau yang memiliki jiwa petualang. Mereka merantau karena kondisi geografis negara Yunani yang terletak di semenanjung Balkan tidak subur dan sedikit memberikan hasil bagi penduduknya. Kemudian mereka merantau ke tanah asing dan mendirikan negara baru di sekitar Laut Egea dan pantai Asia Kecil. Baik, terima kasih untuk penjelasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.